Yo, what's up guys? Video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang menceritakan tentang sekelompok petualang di mana kelompok tersebut membutuhkan suatu bola mistis yang tujuannya untuk mencabut sebuah kutukan. Diketahui, bola mistis itu berada di suatu tempat terpencil yang sangat berbahaya dan banyak makhluk astral dedemit genderuwo maupun monster-monster yang sangat mengerikan di sana. Tanpa lama-lama, karena saya dapat undangan nikahan mantan, kita langsung lanjut ke ceritanya. Intro dulu bang. Oh iya, intro. Seribu tahun yang lalu, pastinya saya belum lahir, diceritakan bahwa ada seorang putri bernama Jingjui membuat suatu kutukan untuk menundukkan rakyatnya yang menentang. Mereka yang terkena kutukan akan diberi tanda di punggungnya, ya seperti tanda lahir atau tato gitulah pokoknya. Dimana yang memiliki tanda tersebut akan mati dalam keadaan mengerikan, dan tak hanya itu, kutukan tersebut akan diwariskan turun-temurun ke generasi berikutnya. Kutukan itu menurut legenda bisa terangkat jika menyatukan dua benda, yaitu pahatan tulang naga langit dan yang satu bola mucan. Masih untunglah dua benda daripada Dragon Ball. Harus 9 bola dikumpulin jadi satu, baru jadi naga. Terus minta dah 3 permintaan. Aku beri 2 permintaan. Ini adalah Profesor Sun. Saat itu dia sedang memahami sebuah tulisan atau pahatan kuno yang ada di pahatan tulang naga. Dia ditemani oleh Hubayi di sana. Tak lama, teka-teki tersebut dapat diartikan bahwa bola mucan itu berada di suatu tempat, yaitu di Yunan. Film berlanjut di suatu tempat pelelangan barang antik, dan ada 2 orang yang di sana sedang menawarkan pahatan tulang naga. Tetapi benda tersebut tidak diperlihatkan, sehingga membuat peserta lelang semuanya marah. Kemudian datanglah Tuan Zhu selaku pemilik tempat pelelangan itu, dan pada saat itu semua terdiam. Mungkin Tuan Zhu ini adalah tokoh masyarakat yang disegani di sana, sehingga semua yang ada di tempat itu seketika terdiam. Pak. Ini adalah Linglong, anak satu-satunya Tuan Zhu, statusnya belum kawin di KTP-nya. Saat itu Tuan Zhu meminta 2 anggotanya menunjukkan punggungnya. Tak terduga, ternyata mereka berdua mempunyai tanda kutukan mata hantu, yang mana siapapun yang punya tanda itu hidupnya tak lebih dari 40 tahun. Kemudian Tuan Zhu menceritakan bahwa ada sekelompok pemuda pemberani datang ke Bukit Naga demi menolong teman untuk mengakhiri sebuah penderitaan kutukan tersebut. Dan di bukit itu mereka menghadapi ratusan manusia berwajah laba-laba dan ribuan serigala bermata merah. Ternyata kelompok tersebut tidak lain adalah 2 pemuda ini, Hubayi, Shirley, Profesor Sun, dan juga anaknya sendiri yaitu Linglong. Tuan Zhou pun berkata bahwa tidak ada yang selamat saat misi itu kecuali mereka. Peserta lelang pun akhirnya terdiam mendengarkan cerita itu, dan Tuan Zhou menegaskan bahwa pahatan tulang itu bukan untuk dijual belikan, tetapi untuk menyelamatkan banyak nyawa. Film beralih ke Profesor Sun lagi, dan saat itu Profesor Sun berkata pada bayi, dalam pahatan itu ada 8 kalimat dan Profesor Sun hanya bisa memahami 5 kalimat. Ketiga kalimat itu hanya bisa dipahami oleh seorang yang ahli. Dan ini adalah Shirley. Dia datang ke Profesor Sun membawa sebuah kabar baik dari Tuan Zhu, bahwa ada seorang yang bernama Chen Yulou dengan panggilannya si Buta Chen mungkin saja bisa membantu. Diceritakan bahwa si Buta Chen ini pernah memimpin misi ke Yunan untuk mengambil sebuah bola mucan, dan hanya dia satu-satunya selamat pada misi itu. Entah apa penyebabnya, saat kembali dalam misi itu Chen Yulou menjadi buta dan gila. Ya mungkin saja dia kecapean, kurang istirahat, kurang tidur, hutang belum lunas sehingga jadi gila. Dan saat ini beliau dirawat di sebuah rumah sakit jiwa. Akhirnya Bayi dan kawan-kawan mendatangi RSC tersebut untuk menemui si Buta Chen. Mereka pun bertemu dengan si Buta Chen di sana. Saat itu Tuan Chen menjabat tangan Shirley kemudian Bayi. Hebatnya, meskipun Chen Yulou ini buta, tapi dia bisa melihat atau meramal dan mengetahui kepribadian dari Shirley dan Bayi. Seperti paranormal gitulah. Kemudian Chen Yulou meminta 2 orang keluar dan hanya ingin bicara pada Shirley. Tanpa basa-basi, Shirley langsung menanyakan 3 kalimat yang ada pada pahatan tulang naga yang belum terpecahkan. Tapi jawaban si Buta Chen malah ngelantur dan tidak nyambung. Namanya orang gila. Siapa suruh nanya sama orang gila?
Cahitan bui bebas berapa bani selepas yang penting ralali tugas kadang ngerip kadang ngegas. Cahitan bui bebas jopo edan jero rasa omong murah tak gagas bu rasani aku ikhlas. 你有男人吗？刚才那个小伙子真不错。 Lalu Shirley terus bertanya, namun jawaban Chen Yulou masih ngelantur dan berkata bahwa Shirley dan Bayi adalah pasangan yang cocok, di mana yang dikatakan Chen memang benar bahwa ada cinta yang tersembunyi antara mereka berdua. Saat Shirley menanyakan bagaimana cara menemukan bola Muchen, si buta Chen lalu berkata keras bahwa tidak ada yang bisa menemukan bola itu karena tidak akan bisa melewati sebuah gunung. 到那时，生命才有意义啊！到底怎样才能找到木尘柱？你找不到木尘柱！ Dan Shirley pun terus bertanya saat itu, namun tak henti-hentinya si buta Chen ngelantur dan menyuruh Shirley segera melakukan pengecurutan bersama Bayi. 伙子，你要跟他早日云雨一番，这样人生才有意思。 Shirley yang kesal dan marah karena harkat dan martabatnya direndahkan, kursi yang tak bersalah pun menjadi pelampiasannya. 猪吓破胆了，对吗？ Di akhir percakapan, si buta Chen lalu berkata, jangan melihat matanya. Matanya siapa? Nanti akan terjawab. Dan ini adalah film Mojin the Worm. Apa sih bacaannya? Wormfall. Udahlah susah. Berangkatlah Bayi dan kawan-kawan ke Yunnan dengan menggunakan angkot gratis. Karena saat perjalanan pemandangannya bagus, mereka pun tak menyia-nyiakan momen itu dengan membawa kamera untuk selfie-selfie. Sama aja suka selfie. Tak terduga, di perjalanan mereka terhambat dengan bebatuan yang saat itu longsor. Mereka akhirnya turun dan melihat keadaan. Di sana, mereka melihat mayat yang dimakan oleh serangga. Profesor lalu berkata bahwa mereka sudah dekat dengan makam Xian, yaitu tempat bola Muchen berada. Karena jalan yang tak bisa dilewati angkot, mereka memutuskan untuk berjalan kaki. Setelah berjalan lama, mereka datang ke tempat Cayun yang mana Bayi saat kecil pernah tinggal di sana. Dan ini Kongcu, anak dari Cayun. Dia adalah teman masa kecil Bayi. Kongcu yang sangat kangen karena lama tak bertemu akhirnya berlari dan memeluk Bayi, sehingga membuat Shirley di sana cemburu. 你说话不算数，这么久了才回来。我晓得。介绍一下，这位他是我。 大一哥哥，我们一起种的小树长大了，我带你去看哈儿。走，走啊！我们一起种的小树长大了，我带你去看哈儿。 Saat malam tiba, Bayi datang ke kamar Shirley untuk membawakan obat nyamuk. Dan saat itu Shirley baru saja selesai mandi. Telat tuh Bay, coba lebih awal. Shirley pun mengambil obat itu dan langsung menutup pintunya dengan sedikit kesal. Sedang di luar rumah sudah ada Linglong yang berlari-lari mengejar kunang-kunang yang indah dengan Fatih. Kongcu juga ada di sana. Kemudian Fatih mencoba untuk menangkap kunang-kunang itu. Tak terduga, tangan Fatih tiba-tiba terbakar oleh kunang-kunang itu. Kongcu lalu memberitahu bahwa kunang-kunang itu bukanlah kunang-kunang biasa, tetapi itu adalah kunang-kunang api yang mana siapapun yang memegang akan terbakar. Dan saat itu Kongcu menunjukkan sesuatu yang ada di toples. Ternyata itu adalah raja dari kunang-kunang api tersebut. Saat Kongcu membuka toples itu, semua kunang-kunang datang dan mengelilingi rajanya. Kongcu pun berkata bahwa jika kunang-kunang itu mencium aroma rajanya, mereka akan mendekati dan mengikuti dimanapun tempatnya. Dan jika suatu saat rajanya mati terbakar, semua kunang-kunang itu akan mati terbakar bersamanya. Shirley dan Bayi pun keluar untuk melihat keindahan kunang-kunang itu dan berjalan-jalan berdua di sana. Malam pun semakin indah dengan dihiasi kunang-kunang yang berwarna-warni. Bayi lalu mendekati Shirley. Tak melewatkan hal itu karena di sekitar sepi, Bayi lalu mencoba untuk melakukan pengecerutan di sana. Saat Bayi akan mencium Shirley, takdir berkata lain yang membuat pengecerutan itu gagal dilakukan. Ternyata teman-temannya memergoki mereka berdua. Apes.
Keesokan harinya, Bayi dan kawan-kawan berangkat menuju Gunung Naga dengan dipandu Kongcu di sana. Sampailah mereka di sebuah danau yang ada pintu gua menuju gunung itu. Akhirnya mereka membuat rakit dari bambu untuk bisa melewati danau itu. Saat mereka sampai di tengah danau, Kongcu lalu mengingatkan mereka harus mematuhi protokol kesehatan, mencuci tangan dan memakai masker karena pada malam tiba di suatu tebing ada gas beracun dan jika ingin selamat mereka harus mencari tempat yang lebih tinggi di suatu gunung. Tibalah mereka di perut goa dan ada seekor ikan kecil di sana. Saat mereka mau mengambil ikan itu, tiba-tiba ikan tersebut langsung menggigit tangannya hingga terluka. Ternyata itu adalah ikan pemakan daging sejenis piranha. Sehingga saat ada darah yang berceceran, ribuan ikan itu pun berdatangan dan menyerang Bayi dan kelompoknya. Serangan ikan itu pun berhenti ketika mereka mendengar bunyi kelinting dari suatu yang mirip kepompong manusia yang tergantung di sana. Tak terduga saat kepompong itu terjatuh malah mengeluarkan binatang seperti lintah. Tetapi lintah ini bisa terbang. Akhirnya kelompok Bayi membakar binatang itu dengan alat yang digunakan saat dulu bekerja menjadi tukang las. Dan saya ulang, tak terduga lagi, rakit yang dinaikinya mengarah tepat di air terjun yang sangat dalam sehingga membuat Bayi dan kawannya terjatuh di sana. Di bawah air terjun yang hanya ada 3 orang, yaitu Profesor, Linglong dan satu temannya. Mereka cemas karena tidak tahu ada di mana, ditambah dengan kehilangan jejak 3 teman lainnya. Saat itu mereka melihat sebuah gentong yang isinya bukan air melainkan mayat dari manusia. Dan menurut Profesor bahwa mayat itu adalah pekerja yang membangun makam Xian. Namun mereka tidak lolos dari bahaya makam Xian dan pada akhirnya mereka mati dalam gentong itu. Di tempat yang lain, Bayi, Shirley dan temannya ternyata masih hidup. Saat itu Bayi melihat sesuatu di sana. Ternyata itu adalah suatu jejak kaki raksasa. Tak berlangsung lama, suara monster itu terdengar yang membuat keadaan semakin panik. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan bajul raksasa. Mereka yang melihat hal itu bergegas untuk berlari dan bersembunyi. Namun karena ukuran sang buaya lebih besar, menyebabkan Bayi hampir saja dimakan buaya itu. Untung ada Shirley yang menembak buaya itu, namun tembakan itu sia-sia karena sang bajul itu tidak mempan terhadap senjata. Buaya itu lalu mengejar Shirley hingga buaya itu terpojok ke sebuah kayu besar dan Bayi mencoba menusuk buaya itu dengan pisaunya. Lalu menyuruh Shirley untuk segera pergi mencari Profesor. Pisau yang digunakan Bayi pun tidak mempan hingga akhirnya Bayi dikejar oleh buaya itu. Saat yang bersamaan, Profesor Sun juga dikejar oleh buaya satunya dan hampir saja dimakan. Untung Shirley cepat menemukan Profesor dan memanah mata buaya itu. Bayi yang dikejar buaya itu pun mengarahkan buaya itu dengan Shirley ke satu titik hingga buaya itu bertabrakan. Dan akhirnya semua kelompok bertemu satu sama lain. Tak cukup sampai di sana, kedua buaya itu datang lagi dan mengejar mereka hingga mereka terpojok ke suatu jurang. Tak ada pilihan lain, mereka pun melompat ke jurang itu. Tak disangka, di jurang itu ternyata adalah sarang dari buaya-buaya itu. Saat buaya itu mau menyerang, terdengar suara petir yang membuat buaya-buaya itu terdiam. Ternyata buaya itu takut dengan suara petir. Tak melewatkan hal itu, Bayi dan kawan-kawan bergegas berlari. Hingga Profesor berhenti dan memanggil Bayi bahwa ada pulau mengambang di sana. Ternyata pulau mengambang itu benar-benar ada. Bayi dan yang lain pun berlari menuju ke sana. Saat berada di jembatan kayu, buaya terus mengejar dan Bayi pun punya ide untuk mematahkan jembatan kayu itu supaya buaya-buaya itu terjatuh ke jurang dan tidak bisa mengejar mereka karena itu jalan satu-satunya menuju pulau mengambang. Di pulau itu diperlihatkan keindahan yang sangat menakjubkan. Bayi pun berkata inilah pulau mengambang yang diceritakan Kongcu, yang mana pulau ini mempunyai 4 musim dalam satu hari. Karena hari-hari yang sangat melelahkan, malam pun mereka menghibur diri dengan bernyanyi bersama. Terlihat ada sungai yang indah. 2 gadis ini pun membuka bajunya dan mandi di sana. Kedapatan ada cewek cantik mandi, yang lain pun langsung menyusul ikut mandi. Lanjut cerita, pagi pun tiba. Bayi dan yang lain pun melanjutkan perjalanan hingga mereka sampai di suatu tempat.
Dan lagi-lagi mereka dikejutkan oleh monster Tuan Crab. Profesor pun berkata bahwa ini adalah kepiting maut dari klan Huo yang tidak bisa merasakan sakit. Jika kepiting ini terluka, dia akan kembali ke danau dan akan cepat disembuhkan. Tidak ada pilihan lain, pertarungan melawan monster kepiting pun berlanjut. Linglong yang berada tepat di depan kepiting itu akhirnya dikejar hingga terpental terkena cubitnya yang membuat Linglong terluka. Mereka lalu memasang jebakan tali dan di sana sudah terpasang bom sehingga membuat kepiting itu terjatuh dan profesor meledakkannya. Di saat kepiting itu mau menyembuhkan diri menuju danau, bayi yang punya ide masuk ke dalam danau dengan mengambil sebuah kain yang berlumuran darah dan melemparkan ke arah kepiting itu sehingga membuat ribuan ikan piranha yang ada di sana mengejar dan memakan monster kepiting itu. Bayi dan kawan-kawan akhirnya selamat, tetapi Linglong yang terluka kehabisan darah membuat dirinya pamit ke alam baka. Tapi sebelum dia mati, Linglong mengungkapkan isi hatinya ke Fatih bahwa sebenarnya dia mencintainya, yang membuat keadaan di sana semakin penuh dengan duka. Mayat Linglong lalu dimasukkan ke sebuah peti dan dihanyutkan ke danau. Mengetahui hari-hari semakin sulit bahaya, profesor yang putus asa mengajak kawan-kawannya untuk tidak melanjutkan misi ini dan mengajak kembali ke rumah, diam di rumah, kerja di rumah seperti anjuran pemerintah. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Namun, bayi yang hanya buruh harian tentunya menolak karena bantuan hanya 600.000 per bulan tidak cukup untuk membayar hutangnya. Ngomong apa sih? Saat semua Bambang antara lanjut atau tidak, Shirley lalu angkat bicara, siapapun yang ingin berhenti boleh berhenti sekarang, dan mengangkat tangannya. Dan ternyata semua memilih untuk kembali. Hanya bayi yang ingin melanjutkan misi itu. Tetapi saat baju bayi dibuka, ternyata bayi juga terkena kutukan itu. Dan karena keteguhan hati dan kepercayaan bayi untuk melanjutkan sendirian tanpa mereka, saat itu Shirley pun berubah pikiran dan ikut bersama bayi. Dan Iya, bentar. Lalu teman-temannya pun menyusul mengikuti bayi dan hanya profesor yang tidak melanjutkan misi itu. Saat itu mereka yang hanya berempat melanjutkan misi dengan menaiki tebing di sana. Dan pada saat di atas, sebuah gerbang besar sudah ada di hadapan mereka, yang mana itu menandakan bahwa mereka sudah sampai ke tempat tujuan. Dan benar saja, bola Muchen berada di sana. Lalu terdengar suara yang membuat bayi dan yang lain panik. Tiba-tiba ribuan monster kalajengking menyerang mereka. Saat semua melawan monster itu, bayi langsung berlari untuk segera mengambil bola itu. Saat bola Muchen sudah di tangan bayi, monster kepiting tiba-tiba pergi, entah apa sebabnya. Suasana semakin tegang dengan langit menjadi gelap dan hanya ada suara lonceng berdengung kencang yang membuat telinga mereka sakit. Tiba-tiba seekor ular raksasa yang sangat besar muncul dari dalam gunung itu. Akhirnya mereka berlari namun sia-sia karena ukuran ular itu lebih besar, tentunya lebih cepat sudah ada di hadapan mereka. Shirley akhirnya teringat ucapan si buta Chen bahwa jangan sampai melihat matanya, jangan melihat mata ular itu. Dan itu diartikan bahwa jika mereka ingin selamat, mereka harus tunduk di hadapan ular itu. Bayi dengan kepercayaan dirinya tidak mau tunduk dengan siapapun kecuali dengan ibunya. Mereka lalu berlari menghindari ular itu, dan Fatih tak sengaja menjatuhkan toples yang berisikan raja kunang-kunang api terlempar hingga retak saat dia terjatuh. Hal itu membuat ribuan kunang-kunang api berdatangan ke sana. Ide cemerlang pun ada di otak bayi dengan memasukkan raja kunang-kunang api ke dalam mulut ular raksasa. Karena toples terlempar tidak ada pada Fatih, sehingga bayi berlari untuk mengambil toples itu. Dan kemudian mencoba untuk memasukkan ke mulut ular raksasa, tetapi hal itu sia-sia dilakukan bayi. Toples itu terjatuh hingga pecah sebelum memasukkannya. Harapan pun hilang dengan raja kunang-kunang yang terlepas. Tak disangka ternyata profesor tidak jadi pulang dan menangkap kunang-kunang itu sehingga membuat tangannya terbakar. Pengorbanan pun dilakukan oleh profesor hingga ular itu memakan profesor dan juga raja kunang-kunang yang menyebabkan semua kunang-kunang masuk ke dalam ular hingga ular raksasa itu terbakar.
Gunung yang runtuh membuat Bayi dan kawan-kawan akhirnya berlari dan melompat ke danau. Film pun berlanjut dengan mereka yang berempat sudah berada di sebuah pickup dengan membawa peti mayat Linglong di sana. Tuan Zhou yang mengetahui kepergian anaknya Linglong pun terpukul. Proses pemakaman Profesor dan Linglong pun dilakukan oleh keempat kelompok yang selamat. Setelah melakukan pemakaman, mereka akhirnya menyatukan bola mucen dengan pahatan tulang naga. Dan film pun tamat. Di akhir film ini masih ada tanda tanya karena Bayi mengatakan besok pagi kita beraksi. Entah mungkin masih ada kelanjutannya filmnya atau enggak. Juga tidak dijelaskan apa kutukan itu sudah terangkat atau belum. Tapi ya sudahlah, saya mau OTW. Wassalamualaikum bro. Atas nama